Perjanjian Giyanti lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Kalian tahu nggak sih kalau nama Giyanti itu diambil dari sebuah desa di Karanganyar, di mana itu merupakan lokasi penandatanganan perjanjian ini. Nama desa itu bernama Janti. Nah, dalam pelafalan Belanda yaitu Giyanti, dan secara tertulis terbaca Giyanti. Nah, tempat tersebut sekarang terkenal di Dukuh Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Kisah perpecahan Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga Kesunanan Surakarta, pewaris kekuasaan Wangsa Mataram. Ada 3 tokoh utama nih yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726, di mana Pakubuwono II adalah pendiri Kasunanan Surakarta, sedangkan Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said mengklaim bahwa ia berhak atas tahta Mataram yang diduduki pamannya Pakubuwono II. Ini lantaran ayah Raden Mas Said yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV. Arya Mangkunegara seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus Amangkurat IV. Namun, lantaran kerap menentang kebijakan VOC, ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC lantas menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabasuyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya. Prabasuyasa inilah yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono II dan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Maka berdirilah Kasunanan Surakarta sebagai bentuk baru dari kerajaan turunan Mataram. Pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta, api dari geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC yang ada di Jawa Timur, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut dinyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Nah, pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jenderal Moser.
Kesepakatan inilah yang mendorong terciptanya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang lebih dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal inilah yang menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti ini. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada kiranya menimbulkan perentetan-perentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC yang kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru berdiri di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Jaya Misesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari kerajaan di Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.